وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وصول وفروه شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة الشيخ محمد بن قاسم الوزي والإمام العلامة أحمد بن عيسى أحمد بن حسين ومشينا التي تكون في مقبرة الزباقري والتي تكون في مقبرة كتابة كعبد المجيد الزوجاتي وكأحمد نبوة الزوجاتي وكعبد الحميد الزوجاتي في متعة وكأسد عبد الحميد وكأمين عبد الحميد الظاهر وعبد الحميد وعبد الحميد الزيد وعبد القادر بن أحمد الزيدي وكجزري بن مستهى وكبشري بن عبد الله كعبد الله بن ميا وحكي يزيدي بن نعمة. Dan guru-guru kita dimanapun berada, usul-usulihim wa qururihim wa zawjatihim, anna Allah ta'ala yahdina bihimiyatihim wa yumiduna bimadadihim wa yufana birbadihim anwarihim wa surarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Khususan kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak dari tempat masing-masing, para donatur musalla Baitul Muttaqin, para pengurus-pengurusnya, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Hajat-hajatnya Allah kabulkan. Kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Apabila di antara kita ada yang memiliki hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, bisa membayar dengan kemudahan dengan bantuannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal dan thayyibah. Dan semoga keluarga kita semua dimanapun berada dijadikan keluarga yang saleh dan salihah. Anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjadi taat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jaga mereka dimanapun berada, jaga kesehatannya, jaga dalam keadaan taatnya kepada Allah, jauhkan mereka dari maksiat-maksiatnya ya Allah. Kalau mereka dalam mengerjakan kemaksiatan, semoga Allah berikan petunjuk sehingga mereka bisa bertobat kepadamu ya Allah. Dan semoga Allah tanggung biaya pendidikan anak-anak kita sampai bisa meraih cita-cita mereka. Dan semoga ketika Allah panggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semoga para almarhumah, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dan paman-paman, bibik-bibik kita, buyut-buyut kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, semoga mereka yang memiliki kaitan famili, kaitan darah dengan kita semua, dan khususnya untuk seluruh jamaah musalla Baitul Muttaqin yang telah pulang mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan bersama orang-orang yang saleh dan salihah, dan Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan. Allah jadikan amal-amalnya yang kelak bisa menyelamatkan di akhirat masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati Ketua DKM Mushola Baitul Muttaqin, para jemaah, para pengurus, khususnya yang hadir pada malam hari ini, RT dan RW-nya. Semoga Allah tinggikan derajat penjenengan semua dalam derajat yang selalu istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayyi'ani bil khiyari. Kita akan menjelaskan hari ini tentang akad khiyar. Khiyar itu Pak, memilih. Ketika kita bertransaksi, milih mau dilanjutkan, milih mau digagalkan. Ya. Ketika kita bertransaksi jual beli, pastikan kita ada dua pilihan Pak. Meneruskan membeli atau tidak jadi membeli. Nanti kita akan mempelajari bahwa khiyar itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan khiyar majlis. Yang pertama khiyar majlis. Yang kedua disebut dengan khiyar syarat. Khiyar syarat memilih tapi ada syaratnya. Yang ketiga namanya khiyar aib. Khiyar memilih karena ada celah di barang tersebut. Kita akan bacakan ini dulu. Kalau memang nanti ada waktu kita bahas tentang ketiga tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrari wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutabayyi'ani, dan seorang penjual dan pembeli. Wal mutabayyi'ani, dan seorang penjual dan pembeli. Bil khiyari, yaitu boleh memilih. Bil khiyari, yaitu boleh memilih. Jadi boleh memilih meneruskan, boleh memilih merusak, tidak membeli di dalam jual beli. Bagi mereka pembeli dan penjual. Bagi mereka ini ketika dalam satu tempat ketika melaksanakan akad itu disebut dengan khiyar majlis. Majlis itu tempat, khiyar itu memilih. Ketika kita jenengan bertransaksi, beli rokok, beli pen, beli donat, jenengan kan dilihat Pak, mau enggak antara beli, antara tidak. Itu terjadi di khiyar majlis. Terus malam yatafarraqa, selama tidak berpisah kedua pembeli dan penjual, selama tidak terpisah selama belum terpisah dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau menggagalkan akad. Cuma apabila sudah bertemu dengan pembeli dan penjual, kemudian pembeli dan penjual itu salah satunya biasanya kalau kita membeli sesuatu, kalau jadi beli kan berhadapan-hadapan.
Tanda-tandanya kita tidak jadi itu, tanda-tandanya kita akan berpisah transaksi itu, kalau sudah salah satunya badannya itu menjauh dari tempat jualnya. Kalau kita beli ke toko, kalau kita sudah menghindari toko itu berarti kita sudah ke sana mau beli. Tapi ternyata setelah mau beli tidak jadi, dia keluar dari toko itu, berarti itu sudah menandakan tidak jadi membeli. Itu diantaranya adalah berpisahnya badan, artinya dia bisa menunjukkan dengan badannya menjauhi dari tempat penjualan transaksi itu, menandakan tidak terjadinya jual beli dan tidak tertariknya pada produk yang ditawarkan. Terus walahuma ayyastaratul hiya walahuma, dan bagi penjual dan pembeli itu adapun mensyaratkan pembeli dan penjual itu al-khiyara pada pilihan. Jadi penjual dan pembeli itu mensyaratkan kepada khiyar, kepada memilih, ila salasati ayyamin, pada 3 hari. Nah, secara singkatnya begini, Pak. Jadi sebenarnya di dalam khiyar itu ada 3 macam khiyar. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib. Jadi yang pertama khiyar apa? Majlis. Yang kedua khiyar syarat. Yang ketiga khiyar aib. Secara bahasa majlis itu kan diambil dari masdar mim, majlisun, tempat. Tapi kalau kita dicari dari segi istilah, dari segi syarat, untuk para yang melangsungkan transaksi itu, khiyar majlis ini adalah khiyar yang ditentukan oleh syarat untuk para orang yang melangsungkan transaksi pada saat semua pihak berada di lokasi transaksi. Jadi khiyar, akad khiyar yang ditentukan oleh syarat untuk para orang yang melangsungkan transaksi pada saat semua pihak berada di lokasi transaksi. Jadi kalau pembeli dan penjual tidak ada di satu tempat, di satu lokasi, maka tidak disebut dengan khiyar majelis. Khiyar majelis ini diterapkan dari beberapa macam jual beli. Misal jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan itu juga bisa. Saya pesan ini, pesan air, pesan apa, gas dan sebagainya. Ini ketika berada di satu lokasi akadnya, maka itu disebut dengan khiyar majelis. Yang kedua,
disebut dengan hiyar syarat. Tapi hiyar majelis itu kan ada waktunya, Pak. Masa hiyar majelis ini berakhir dengan salah satu dari dua hal, yakni saling memilih dan saling berpisah. Artinya hiyar majelis ini akan berakhir ketika panjenengan menentukan saya tidak jadi beli atau saya beli, atau saling kata saya tadi itu saling berpisah. Ketika sudah ketemu karena tidak suka akhirnya dia pergi, atau kalau dia tidak suka akhirnya pergi ke toko lain. Berarti hiyar majelis itu sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena pembeli dan penjual tidak satu lokasi pada saat itu. Terus yang kedua namanya hiyar adalah hiyar syarat. Hiyar syarat ini adalah transaksi dengan orang lain beserta ada ketentuan bertransaksi dengan orang lain beserta adanya ketentuan para pihak boleh melakukan hiyar pada masa atau waktu tertentu meskipun menggunakan waktu yang lama. Contoh begini, ketika panjenengan beli motor, dia minta untuk jatuh tempo, saya kasih waktu ya, saya akan beli barang ini. Hiyar syarat ini juga terdapat manfaat untuk melindungi dari dua belah pihak. Yang satu biar mikir-mikir dulu, biar tidak karena nafsu berbelinya, ya kan? Jadi minta waktu. Makanya tadi di sini dikatakan ayyastaratul hiyarah, mensyaratkan antara jual dan pembeli ini ila salasati ayyam, 3 hari. Ini maksimal. Kalau hanya minta jatuh tempo 2 jam, 3 jam, yang penting kata ulama maksimalnya waktu khiyar ini maksimalnya adalah 3 hari. Terus dan waktu 3 hari ini Pak dihitung dari terjadinya akad, bukan terpisahnya orang yang transaksi itu, tapi terjadinya akad. Kadang kan orang sudah akad tapi nggak bisa-bisa, maksudnya masih jalan-jalan kemana gitu kan. Yang dihitung di dalam akad khiyar ini, khiyar syarat ini adalah dihitung ketika panjenengan melakukan akad, dihitung 3 harinya. Ketika panjenengan sudah berakad, saya ingin beli ini, tapi dikasih jatuh tempo 3 jam, 4 jam, atau sampai maksimal adalah 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari batalal aqd, maka akadnya batal. Kalau lebih dari 3 hari maka akadnya batal.
Kalau sekarang Kak, kalau sekarang ini orang-orang kan tidak mau sebulan, yang penting sudah ada DP dulu dilayani. Apalagi DP-nya sudah masuk 50%. Kalau di dalam syariat, itu khiyar. Kalau tadi itu akad secara instan langsung itu kan khiyar majelis, boleh memilih melanjutkan atau tidak jadi membeli pada saat itu. Tapi kalau akad khiyar syarat ini, dia mau lanjut atau tidak dengan syarat dia diberikan jatuh tempo maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka batal transaksinya. Walau kana al-mabi'u mimma yaqsudu fil muddati, jika seandainya barang yang ditinggalkan itu termasuk sesuatu yang bisa rusak dengan waktu yang disyaratkan. Jadi sebelum nyampe waktu yang disyaratkan, waktu tempo, ternyata rusak duluan, maka akadnya batal walaupun belum nyampe 3 hari. Ya kan banyak Pak yang cepat basi kue. Saya beli kue, cuma biasanya kan kalau akad berjual beli itu kan kemarin kita bahas diantaranya kan harus ada barang kan, harus ada barang. Karena kalau sifatnya pesanan itu beda lagi, barang belum ada tapi sifat-sifatnya sudah disebutkan. Seperti yang kemarin akad suluh itu. Makanya buyu itu kemarin kan ada 3 macam itu. Ada barangnya, itu yang jelas mutlak diperbolehkan. Terus ada lagi tidak ada barangnya, tapi ketika mau membeli itu disebutkan sifat-sifatnya, yang kemudian yang disebut dengan akad suluh itu disebutkan sifat-sifatnya sesuai semuanya, dan ketika membeli sesuai dengan kriteria pembeli besar, maka itu juga diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menjual barang yang belum ada. Itu jelas nggak boleh. Walaupun nanti kemudian ada yang diperbolehkan barang yang tidak ada tapi pernah dijumpai. Itu kan yang kemarin kita bahas. Barang pernah kita lihat tapi belum jadi transaksi. Ternyata setelah 5 hari kemudian dipikir-pikir kita mau transaksi, walaupun barang itu belum ada, karena barangnya ternyata di sana ketemu di jalan. Saya jadi beli itu yang kemarin, yang pernah saya lihat, maka diperbolehkan kita bertransaksi kalau barang yang kita lihat 5 hari tadi itu tidak ada potensi cepat rusak. Kalau yang 5 hari kemarin yang panjenengan lihat ada nasi uduk Pak, udah basi, udah mungkin 5 hari kemudian jadi ulat. Makanya ketika rusak, syarat yang ini ketika rusak, walaupun ini kan syarat ini kan ketemu sudah antara penjual dan pembeli ketemu, cuma ada syarat saya ingin membeli ini berikan waktu jatuh tempo. Temponya adalah maksimal 3 hari. Sehingga ketika sebelum 3 hari rusak barang tersebut, maka secara Islam, secara ulama fikih, maka akad itu menjadi batal. Terus
Wa idza wujida bil mabi'i aibun. Wa idza wujida, dan jika ditemukan, wa idza wujida, dan jika ditemukan tampak bil mabi'i, di barang dagangan, bil mabi'i, terhadap barang dagangan, aibun, aib, celah, ketika ditemukan di barang yang kita beli itu ada aib, ditemukan sebelum menerima barang tersebut, sekiranya dapat mengurangi harga, dapat mengurangi bendanya, dapat menghilangkan tujuan secara semestinya, maka falil mustari radduhu, maka bagi pembeli itu boleh mengembalikan. Falil mustari radduhu, maka bagi pembeli boleh mengembalikan. Ini yang ketiga. Jadi yang disebut dengan hiyar aib. Aib yang dimaksud tadi di barang dagangan itu, ketika kita sudah bertransaksi, namun aib itu wa kana al-walibu fi jinsi dalikal mabi, fi dalikal mabi adama dalikal aib. Sedangkan biasanya di dalam jenis yang barang yang dijual itu biasanya tidak ada celah, tapi nggak tahu kenapa pas dibeli itu kemudian ada celah, ada aib, maka diperbolehkan untuk dikembalikan di dalam kajian kitab fikih. Walaupun sebenarnya nanti di dalam khiyar aib ini ada beberapa aturan. Di antaranya adalah cacatnya barang terdapat saat atau sesudah akan dilaksanakan, awal sebelum terjadinya serah terima. Apabila cacat tersebut sesudah ijab qabul, maka tidak terjadi khiyar. Artinya tidak terjadi khiyar, boleh mengembalikan tadi itu kalau cacatnya itu sudah diketahui sebelum terjadinya akad. Tapi kalau memang biasanya itu tidak ada cacat, kemudian setelah kita beli ternyata ada cacat, maka diperbolehkan. Makanya kalau di online itu biasanya kalau membuka itu harus unboxing. Unboxingnya video, ya kan, unboxing. Nggak takut salah bahasanya, di unboxing dulu, kemudian di video, kalau ada cacat kemudian direport, kan seperti itu. Makanya sebenarnya oleh Islam itu mulai dulu dijaga betul-betul antara kepentingan pembeli dan kepentingan penjual. Contoh, kalau di dalam kitabnya itu kita beli budak, ternyata budaknya, biasanya kalau beli budak sama dia itu dia rajin, ternyata dia suka mencuri, Pak. Tapi kan sekarang nggak ada perbudakan itu, maka diperbolehkan dia dikembalikan kepada tuannya. Yang pertama, kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya, maka dikembalikan.
Wala yajuzu bai'us samarati, wala yajuzu dan tidak boleh bai'us samarati, menjual buah. Yang dimaksud menjual buah di sini adalah al-munfaridati 'anis sajarati, yang berada di pohonnya. Jadi masih ada di pohon, itu tidak diperbolehkan mutlakon secara mutlak. Cuma ai asyartil qat'i, diperbolehkan nanti itu hanya dengan syarat harus dipetik, harus dipotong, diambil baru boleh dijual. Tapi kalau yang ada di pohonnya tidak boleh dijual. Padahal di kampung banyak, Pak. Tapi kita lihat ketika belum selesai. Illa ba'da biduin, kecuali telah tampak. Ayduhuri, kecuali telah tampak. Apa yang telah tampak? Solahiha, kelayakan buahnya, telah matang buahnya, telah wajar dipetik. Jadi telah tampak kelayakan buahnya untuk dipetik. Yang dimaksud dengan sholahiyah ini, yang dimaksud dengan telah tampak, telah layak buahnya ini adalah fima la yatalawwanu intihau halaha ila ma yuqsadu minha ghaliba, sesuatu yang telah berubah akhir keadaannya sampai pada yang dimaksudkan secara kaprah. Contoh kahalawati qasbin, seperti manisnya tebu. Jadi kalau tebu belum manis itu tidak termaksud tujuan kita. Tujuan kita membeli tebu itu kita butuhkan manisnya tebu itu kan. Kenapa? Karena di antara kegunaan tebu itu adalah untuk dijadikan gula. Lagi, contoh yang lagi adalah wa humudati rumani, asamnya buah delima. Delima itu asam manis. Artinya matangnya. Kalau sudah matang, berarti kan sudah kalau sudah matang, berarti sudah tampak kelayakan untuk dikonsumsi, kelayakan untuk dijual. Asas manfaatnya sudah ada, kan seperti itu maksudnya. Tapi kalau belum, maka tidak diperkenankan, apalagi masih ada di atas pohon. Terus walayyinatini, dan lembutnya, lemesnya buah tin. Buah tin itu kalau sudah lembut berarti dianggap sudah matang. Atau ada lagi yang berubah-ubah warnanya, seperti anggur merah, warnanya sudah merah, warnanya sudah biru, ya, berarti menandakan itu sudah matang. Apabila qabla budu'is salahi fala yasihu bai'uha mutlaqan. Apabila menjual sesuatu yang belum tampak matang buahnya, layak untuk dijual belikan, maka jual beli buahnya itu secara mutlak tidak sah. La min sahibis sajarati, tidak sah bagi yang menjualnya, bagi yang pemilik buahnya, bukan pada lainnya, kepada pemilik buahnya. Seumpamanya orang yang punya mangga, yang tidak sah adalah yang menjualnya.
bukan kepada yang membelinya, tapi kepada yang menjualnya. Kenapa? Karena menjual barang yang belum matang. Tapi illa bisyartil qat'i sawa jaratil 'adah bi qat'i samati amla. Kecuali dengan syarat memetik, memotong. Umpamanya ada mangga, kalau sudah dipetik, sudah dipotong, ditaruh di bawah boleh dijual. Tapi kalau ada di atas pohonnya tidak boleh, kecuali sudah matang, sudah layak. Tapi kalau sudah walaupun masih abu-abu, tapi kalau sudah dipetik boleh dijual. Ya mungkin tujuannya itu mungkin dimatangkan, difermentasi. Tidak. Tapi kalau seumpamanya pohonnya dipotong, walaupun belum dipetik, kalau pohonnya sudah dipotong, maka diperbolehkan menjual buahnya. Artinya kalau belum matang, kalau sudah matang kan sudah jelas tadi. Kalau sudah layak boleh dijual. Tapi kalau tidak layak, belum matang, maka harus dipetik dulu. Ada yang boleh walaupun dijual di pohonnya, tapi kalau sudah pohonnya dipotong, pohonnya dipotong, kemudian jatuh, nah, ini saya jual buahnya, padahal buahnya masih belum matang. Ini bisa dipahami ya? Terus ini tanpa syarat matang, tanpa syarat harus bagaimana. Kalau pohonnya sudah jatuh, dipotong, ya kita potong sendiri atau jatuh sendiri. Kalau sudah dipotong, jatuh, kemudian buahnya yang ada di pohonnya kita jual, maka diperbolehkan tanpa syarat apapun. Terus juga tidak boleh menjual tanaman yang masih hijau. Tanaman masih hijau, seperti padi masih kecil-kecil, belum keluar padinya mungkin ya. Bibit mangga, bibit mungkin yang bisa konsumsi. Tidak boleh menjual tanaman yang hijau, maksudnya bukan tanamannya yang hijau, Pak. Kalau panjenengan padi itu padinya sudah keluar, tapi belum bisa untuk dijadikan beras. Atau kalau jenengan tahu tembakau itu yang biasanya enak untuk yang mahal itu biasanya kan kalau udah kekuning-kuningan biasanya kan di kampungnya ada tembakau. Ada, percuma saya bicara itu. Ada. Ya biasanya kan ada. Itu kan kalau masih hijau, masih biru, atau ini juga yang masih hijau itu apa lagi ya, yang dipakai bawang itu kan kalau masih makan di dalam tanah, kalau masih hijau itu tidak boleh dijual. Tanaman-tanaman fil arti yang ada di bumi, kecuali dengan syarat illa bisyarti qat'ihi aw qal'ihi, dengan cara mengambil atau mencabut. Kalau sudah dicabut, dipotong, tidak apa-apa dijual walaupun masih biru. Tapi kalau masih ada di tanamnya, ya kayak tembakau tadi itu Pak, lihat biasanya kan masih biru-biru, kadang ditebasin orang kan. Kenapa? Karena
kayaknya nih ini kalau sudah sampai tua kayaknya harga tembakau bakal murah nih. Mumpung sekarang biar nggak usah bagaimana udah tepasin aja lah. Kan ada yang begitu. Kalau yang ada di tanahnya, kalau masih ada di tanahnya itu tidak boleh kalau masih biru. Tapi kalau sudah dipotong atau dicabut, dari tanahnya dicabut, walaupun masih biru, boleh untuk dijual. Apabila menjual dengan tanahnya, apabila dijual sudah tanamannya beserta buminya, atau hanya sebiji saja, maksudnya hanya buahnya saja dari bumi tersebut, setelah bijinya itu keras, artinya setelah bawangnya itu matang, maka boleh. Kalau dijual tanah sama tanamannya walaupun masih biru, boleh walaupun biru. Atau dijual tanamannya saja dengan syarat sudah matang walaupun tidak dibeli dengan tanahnya. Karena memang saya baca dalam ini, karena memang ini di kampung-kampung ada, Pak. Boleh tanpa syarat kalau umpamanya dibeli dengan tanahnya atau hanya dibeli pokoknya saja, tapi harus dengan syarat sudah matang, sudah siap untuk dikonsumsi atau sudah. Oh iya, kalau buah itu juga kan kangkung bayam ya kan. Kalau masih kecil, nah berarti kan belum masih biru. Walaupun sudah tua nanti biru juga. Artinya kalau biru masih kecil itu tidak boleh. Tapi kalau sudah dibeli dengan tanahnya, mau biru masih kecil, tanaman kan kangkung itu sama bayam. Jadi kalau sudah dijual sama tanahnya, mau biru atau tidak boleh. Tapi kalau hanya tanamannya saja, harus dengan syarat sudah siap untuk dikonsumsi, harus siap untuk dipanen. Terus ini yang harus kita perhatikan. Waman ba'a samaran, apabila orang menjual, ada yang membaca samrat, ada yang membaca samarat. Apabila orang itu menjual terhadap tanaman atau buah-buahan, samarat atau zar'an, lam yabdu salahuhu, yang tidak jelas kematangan zamroh atau tanaman atau apa tadi itu buah-buahannya tidak jelas matang atau tidaknya, lazimahu sakyuhu, maka wajib kepada orang yang menjual tadi harus menyiram matan mubihi, menyiram qadramatan mubihi, dengan kadar dapat berkembang apa yang dijual tadi itu. Umpamanya jual kangkungnya masih biru, belum layak untuk dikonsumsi, maka penjual itu walaupun sudah menyerahkan atau tidak menyerahkan, ini saya serahkan kepadamu, nanti sudah diserahkan atau belum diserahkan, maka tetap penjual itu wajib menyiram kepada tanaman ini sampai dia berkembang, kemudian wa taslamu an talafi, dan selamat dari rusak. Kalau nggak disiram kan rusak, sehingga harus disiram. Sawa'un khallal bai'u bainal mustara wal mabi' aw lam yakhulla, baik dia sudah menyerahkan, melepaskan, tapi walaupun melepaskan kepada pihak penjual, pembeli, pada hakikatnya dia tidak lepas dari tanggung jawab untuk menyiram, karena bukan tanggung jawab pembeli itu, masih tanggung jawab penjual. Ini di dalam hukum fikih. Tapi pada kenyataannya di masyarakat kita
Kalau sudah jual beli, dia sudah beli, saya sudah jual, seakan-akan sudah terlepas. Walaupun kita jual masih muda. Makanya ada Pak, salah satu tanaman orang yang jualan gerobak itu, dia menjual buku sama pohonnya. Tidak Pak, saya nantinya akan merawat sampai hidup. Dan biasanya kita ada, hingga ketika melewat, dia cek, dia siram, dia kasih tanam pupuk. Ada kan? Kalau ada. Itu yang dipraktekkan di dalam kajian fikih. Kalau ini jualan jenengan dipraktek seperti ini Pak, harum banget. Artinya merawat terus, menjaga terus kenyamanan konsumen. Kan itu intinya. Terus wala yaji wala bay'u ma fihi riba, dan tidak boleh menjual sesuatu yang ada di dalamnya itu yang berpotensi riba. Kemarin kan kita sudah belajar barang-barang yang memiliki potensi riba. Di antaranya kemarin ada riba apa saja? Riba fadli, riba yadi, riba nasai. Ya. Seumpamanya riba fadli, emas ketukar emas, uang ketukar uang, tapi salah satunya minta tambahan 10 jadi 10 5.000. 10.000 ya, 12.000. Berarti ada kelebihan berapa? 2.000, berarti disebut dengan riba fadli. Ada riba yadi, ketika transaksi tahu-tahu dia mengakhirkan satu barang, atau walaupun tidak mengakhirkan satu barang, jagung ketemu apa, jagung ketemu beras, yang jagung sudah bawa, berasnya malah nggak bawa. Mengakhirkan berarti walaupun tidak ada tambahan apapun, tapi mengakhirkan satu barang itu juga riba. Kenapa? Karena harus kontak, harus saling menerima. Nah ini yang dijaga oleh Islam agar satu sama lain. Kenapa harus kontak? Seumpamanya berasnya 5 kilo, jagungnya 10 kilo. Kalau tidak diserahkan pada saat itu, dikhawatirkan yang 5 kilo beras itu belum tentu dapat yang 10 kilo jagung. Jangan-jangan bisa turun, jangan-jangan bisa kalau 5 hari kemudian, kecuali pakai uang. Maksudnya beli pakai uang, pakai apa ya monggo. Tapi kalau ini kan sangat rentan. Nah, sehingga ini yang menyebabkan potensi riba. Yang ketiga, nasai. Ini yang jelas-jelas riba. Nah, ada tempo yang kemudian ada tambahan. Ini juga dikerjakan oleh Imam Rasulullah dulu. Sebelum Rasulullah dakwah, sebelum riba ini diharamkan. Jadi utang, jadi tempo, kamu harus bayar ke saya sekian ya. Seperti itu. Makanya kalau rumah itu jangan beli ke developernya, niatkan beli kepada banknya. Sehingga sebenarnya dalam riba itu kan ad-afa mudha'afa. Nah, yang dimaksud dengan riba itu kemudian yang berlipat kan, berbunga. Bahasa yang memperbolehkan itu bukan berbunga, tapi kelipatan 2 kali lipat. Ad-afa mudha'afa. Artinya kalau hanya kelipatan 1 kali, sehingga ada ulama mengatakan yang memperbolehkan ini, maksudnya memperbolehkan tanpa mengurangi pendapat yang melarang. Artinya ada ulama yang mengatakan boleh karena tidak berkelipatan 2 kali lipat. Tapi kalau rumah berkelipatan 2 kali lipat kan? Artinya seumpamanya rumah itu harga 150, kalau 2 kali lipatnya berapa? 2 kali lipatnya 300. Kalau rumahnya jadi berapa? 120. Kalau dilunasi, kalau jatuh tempo terus 2 kali lipat enggak? Makanya yang paling enak itu kita beli ke developernya. Beli ke
mengacu pada bangunan. Terus bijinsihi rukba, dengan satu jenisnya. Jadi yang berpotensi riba itu apa saja? Potensi riba kemarin yang masuk ke barang riba apa saja? Emas, perak, atau yang menggantikan emas dan perak ini kan. Emas dan perak ini dulu dibuat transaksi Bitcoin, e-money, ya kan? Ini kan sekarang yang buat apa lagi yang buat transaksi sekarang? Kris. Yang pokoknya yang itu. Terus yang ketiga adalah makanan, buah-buahan, ikan dan sebagainya. Itu semua adalah potensi riba. Kalau selain itu tidak ada riba. Contoh, semen ketemu semen, ya. Semen ketemu batu, batunya lebih daripada semennya, enggak riba. Kenapa? Di luar konteks riba. Yang potensi riba hanya 3, emas, perak, dan penggantinya, terus makanan. Terus sudah ya. Illal labana, kecuali susu. Jadi yang riba, yang berpotensi riba itu seperti kita menukar barang-barang yang basah, seperti anggur ditukar dengan anggur. Ada anggur yang putih ditukar dengan anggur yang hitam. Kalau yang kita di dalam potensi riba yang kemarin itu kan menukar yang sejenis, emas ketemu emas, perak ketemu perak, itu kan tidak boleh. Kecuali yang diperbolehkan itu mutamasil, harganya sama. Jadi kalau di sini 10, di sini 10, jangan sampai 10 ketemu di sini 10 seperempat, maka itu nanti akan terjadi riba. Kalau susu tidak, walaupun rasa susu tidak riba, walaupun beda, karena nanti susu itu akan ketika transaksi menggunakan takaran rata-rata segera apa? Liter biasanya 200 liter, 400 liter. Kalau beli di Alfamart kan ada liter susu tidak boleh. Susu itu menjual belikan sebagian dengan sebagian yang lain. Contoh, susu yang cair ditukar dengan susu yang kental, susu yang kental ditukar dengan susu yang cair. Itu kan kalau yang kental kan keju. Ini hanya dasar untuk yang kita pelajari tentang bab khiyar. Jadi nanti kan minggu depan ini kita akan mempelajari tentang hukum as-salam, pesanan. Bagaimana hukum pesanan? Ini kan banyak orang-orang yang jual online. Minimal kita sedikit demi sedikit dasar-dasarnya kita tahu. Semoga kita bisa mengamalkan, terutama menjauhkan riba. Dan orang yang melakukan riba jangan pernah putus asa, selalu berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita berada di dalam itu bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Jadi kita itu selalu minta ampunan kepada Allah dan selalu jangan pernah putus asa, karena Allah tidak pernah memandang kepada siapapun yang salah, yang taat, semua Allah. Kalau Allah menginginkan dia ngasih rahmatnya, maka Allah akan ngasih rahmatnya. Itu yang disebut dengan anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang tidak perlu kita minta. Itu disebut anugerah. Maka jangan pernah kita lepas harapan kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita selalu yakin bahwa Allah, rahmatnya Allah, selagi kita beriman kepada Allah, insya Allah selalu akan menyertai kita. Cukup sekian.
semoga bermanfaat. Mohon maaf hari ini kurang nyaman, kurang enak badan. Semoga berkah lah kita. Allahumma biqil aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.